hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hari kiamat besar. Pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tiupan sangkakala. Sudah diterangkan ketika sangkakala pertama ditiup, binasalah seluruh makhluk yang ada di langit, juga yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak binasa. Sebagaimana firman Allah dalam Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala. Ini tiupan yang pertama. Maka binasalah semua yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi, yaitu kita semua, jin, manusia, binatang, malaikat yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Jadi tidak seluruhnya binasa, ada yang tidak binasa. Nah, siapakah yang tidak binasa ini? Para ulama ikhtilaf, terbagi kepada beberapa kelompok pendapat. Pertama, pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan yang tidak mati itu adalah para malaikat. Karena menurut keyakinan Ibnu Hazm, malaikat itu adalah ruh saja yang tak berjasad. Oleh karena hanya ruh saja, maka pada asalnya malaikat itu tidak mati. Ini pendapat Ibnu Hazm dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Bagaimanakah pendapat pertama ini? Pendapat pertama ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena para malaikat adalah makhluk yang berjasad. Jasadnya itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marij min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, para malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Adapun Adam diciptakan dari apa-apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Dari tanah dan air yang hina yang kemudian menjadi manusia melalui proses. Nah, yang dimaksud malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah, itu jasadnya. Adapun ruh, baik ruh malaikat, ruh jin ataupun ruh manusia, tidak ada keterangan dari Allah dalam Quran atau Nabi SAW dalam hadisnya yang menerangkan bahan penciptaan ruh. Allah hanya menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan dari Allah, Rabbmu. Dan kalian
tidak diberitahukan tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Kebanyakan tidak tahu, termasuk dari apa diciptakannya ruh, bahannya tidak tahu. Adapun raganya ya dijelaskan. Malaikat, raganya, jasadnya diciptakan dari cahaya, bangsa jin dari api, dan bangsa manusia dari air dan tanah. Berdasarkan hal itulah maka malaikat makhluk yang berjasad dan jasadnya diciptakan dari cahaya. Dan kelak akan dicabut ruhnya dari raganya kemudian binasa. Binasanya para malaikat diisyaratkan oleh suatu hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha idza takallama bil wahyi akhadhatil malaikatu minhu mithlal ghash. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, apabila Allah azza wa jalla berbicara dengan wahyu, para malaikat itu sampai pingsan. Dalam riwayat lain, idza sami'atil malaikatu kalamahu su'iqu. Apabila para malaikat itu mendengar kalamullah, maka mereka pingsan. Maka apabila malaikat ini memungkinkan pingsan, berarti mereka juga memungkinkan mati. Itu juga penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Berdasarkan hal itulah keyakinan Imam Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa malaikat adalah ruh yang tak berjasad itu tertolak. Berdasarkan hal itu, malaikat pun termasuk kelompok yang mati. Kalau umpamanya para malaikat tidak mati, lalu siapa yang dimaksud dengan fasa'iqa man fis samawat? Ketika ditiup sangkakala, maka matilah atau binasalah semua makhluk yang ada di langit. Kalau bukan para malaikat, siapa lagi? Sebab tidak ada makhluk lain di langit selain para malaikat. Jin tidak bisa ke langit. Apalagi manusia ataupun binatang-binatang yang lain. Jadi pendapat pertama yang menyatakan bahwa yang tidak mati itu adalah para malaikat, itu adalah pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang tertolak. Pendapat kedua dikemukakan oleh Maqatil bin Hayyan dan yang lain-lainnya bahwa yang dimaksud dengan makhluk yang tidak mati ketika sangkakala ditiup adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Sebagian ulama ada lagi yang menyatakan termasuk para malaikat pemikul arsy. Itu juga tidak mati. Pendapat ini pun dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kebenaran dari pendapat ini mayoritas ulama tawakuf karena memang tidak didasarkan kepada nas baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Hanya berdasarkan beberapa keterangan bahwa malaikat Jibril dan Mikail serta Israfil adalah 3 malaikat yang mulia. Jibril dan Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Israfil disebut oleh Allah dalam hadis yang sahih. Dan Malakul Maut juga diterangkan di dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah menyatakan bahwa Malakul Mautlah yang akan mewafatkan kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut
yang memang ditugaskan untuk itu. Nama malakul maut disebut dalam Al-Quran, nama Jibril dan Mikail juga disebut dalam Al-Quran. Adapun Israfil tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis sahih. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah. Itu doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika sedang salat malam. Disebut Israfil. Ya. Karena itulah maka mereka karena mulianya diduga tidak mati. Diduga. Karena tidak didasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Annal murada bihim alladzina fil jannah minal huril 'ain wal wildan. Bahwa yang dimaksud dengan makhluk yang tidak mati ketika sangkakala ditiup adalah orang-orang yang ada di surga, berupa bidadari-bidadari surga dan wildan-wildan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari dan juga ada wildan atau pelayan, ya. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Dan akan muter-muter melayani para ahli surga wildan-wildan yang mukhalladun, yang abadi, yang kekal, yang tidak pernah mati atau tidak pernah berubah kemudaannya. Demikian juga huril 'ain atau bidadari surga, wa zawwajnahum bihuril 'ain. Kami akan nikahkan para ahli surga dengan bidadari surga. Dan inilah yang tidak akan mati karena surga dan makhluk yang ada di dalamnya tidak diciptakan untuk musnah, untuk binasa. Demikian juga apa yang ada di dalam neraka, berupa apa? Hewan-hewan yang menjadi penyiksa para ahli neraka nanti, berupa ular-ular ataupun kalajengking. Ini pendapat yang ketiga. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ammal istisna'u fahuwa mutanawilun lima fil jannah minal huril 'ain fa innal jannata laisa fiha maut. Adapun makhluk yang dikecualikan tidak binasa ketika sangkakala ditiup, ini mencakup makhluk yang ada di surga berupa bidadari-bidadari surga. Karena surga diciptakan untuk abadi dan tidak ada kematian di dalamnya. Inilah pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim ila Syarhi Sahihil Muslim. Ini salah satu kitab yang menjadi syarah Sahih Muslim. Di dalamnya berpendapat bahwa annal murada bihim al-amwat kulluhum likaunihim la ihsasa lahum fala yus'aqun. Yang keempat ini dikemukakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, salah satu di antara guru Imam Al-Qurtubi. Dia berpendapat bahwa yang tidak mati adalah seluruh mayit. Karena mayit itu tidak lagi punya rasa dan mereka tidak binasa, tidak pingsan atau tidak mati karena sudah mati. Tapi pendapat Abul Abbas ini ada rincian. Kalau yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mati atau makhluk yang tidak mati itu mayit, maka dipertanyakan mayit siapa? Kalau mayit orang yang sudah mati, mereka di alam kubur hidup lagi, mengalami fitnah kubur,
nikmat kubur atau azab kubur. Mereka hidup lagi, ruh dan jasadnya berjumpa lagi di alam kubur. Oleh karena itulah maka ketika terjadi kiamat mereka juga mengalami goncangan dan mati untuk yang kedua kalinya. Nanti dihidupkannya kembali itu di akhirat, di alam mahsyar ketika sangkakala yang kedua ditiup. Adapun ayat yang terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 56, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka di dalamnya tidak lagi mengalami kematian kecuali kematian yang pertama. Yang dimaksud mereka di sini adalah para ahli surga, sebab ada kata-kata fiha, la yadzuquna fiha. Mereka itu tidak merasakan di dalamnya, di dalam surga al-mauta. Tidak lagi merasakan kematian. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama ketika di dunia dulu. Berdasarkan hal itulah maka ayat ini tidak bisa dipakai menjadi dalil untuk menyatakan bahwa yang sudah mati tidak merasakan. Tidak mengalami kematian yang kedua. Ini terbantah karena ternyata para ahli kubur di alam kubur yang hidup merasakan nikmat ataupun azab nanti kembali mengalami kebinasaan. Oleh karena itulah maka pendapat yang keempat pun ini adalah pendapat yang terbantah. Di antara empat pendapat tadi yang dirojihkan atau yang dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat yang ketiga yang dipegang oleh Imam Ahmad termasuk didukung oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang menyatakan bahwa makhluk yang tidak mati adalah makhluk yang ada di surga dan juga ada di neraka. Yang di surga adalah bidadari-bidadari surga. Dan wildan-wildan, pelayan-pelayan di surga. Mereka diciptakan untuk abadi. Mereka diciptakan tidak untuk dibinasakan. Dan juga yang ada di neraka berupa ular-ular dan kala-kala jengking yang dipakai nanti untuk menyiksa para ahli neraka. Adapun kalau yang dimaksud dengan kematian di dalam ayat tadi adalah berpisahnya ruh dari jasad dan putusnya hubungan antara ruh dengan jasad, maka pada hakikatnya ini teralami oleh semua makhluk. Kita sudah pernah bahas tentang definisi kematian. Kematian itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah pisahnya antara ruh dengan jasad, pisah. Kedua, putus hubungan ruh dengan jasad. Jadi setelah pisah, putus hubungan. Kadang-kadang ada berpisah tapi masih ada nyambung hubungan. Tidak terputus, seperti ketika seseorang tidur, itu ruhnya dicabut, keluar dari jasadnya, tapi masih ada hubungan. Maka apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi ada efeknya kepada badan yang ditinggalkannya. Nanti pada waktu akan bangun dimasukkan kembali ruh itu ke dalam jasadnya. Begitu juga yang teralami oleh orang yang pingsan atau yang koma yang kemudian sadar lagi. Maka antara ruh dengan jasadnya terpisah tapi masih ada hubungan. Kalau mati ya terpisah ya sudah tidak ada hubungan. Putus hubungan antara ruh dengan jasad. Ini yang kedua. Yang ketiganya adalah al-intiqal minad dar ilad dar. Berpindah alam. Berpindah dari alam dunia ke alam barzakh yang berikutnya. Dan itu diakibatkan karena 2 hal. Yang pertama ya berpisah antara ruh dengan badan, yang kedua putus hubungan. Akibatnya pindahlah kedua-duanya.
Kalau jasadnya pindah ke kuburan, kalau ruhnya nanti ada perjalanan ruh setelah mati kemudian masuk ke alam kubur dan nanti bersatu lagi dengan tubuhnya di alam kubur dan hidup lagi. Nah, yang keempatnya adalah berubahnya keadaan. Keadaan ruh dan keadaan jasad berubah. Kalau kita tidur, berapa lama pun kita tidur selama hidup, jasad kita tidak membusuk, tidak hancur, ya, tidak berubah jadi kaku, dingin, kemudian hancur. Tapi setelah mati berubah keadaan. Maka seluruh tubuhnya yang tadinya bagus, sempurna, kemudian menjadi kaku, dingin, kemudian membusuk dan rusak dan hancur. Walaupun tidak dikuburkan nanti hancur. Apalagi dikuburkan, dimakan oleh binatang-binatang tanah. Nah, itu 4 kriteria tentang kematian. Maka apabila yang dimaksud mati itu adalah kondisi yang dialami oleh ruh dan jasad dengan 4 kriteria tadi, maka itu dialami. Oleh siapa? Oleh makhluk hidup, malaikat, manusia, ataupun bangsa jin. Berdasarkan hal itulah maka pendapat yang menyatakan bahwa mayit tidak akan mati lagi itu keliru. Karena mayit ternyata hidup lagi. Di alam kubur dihidupkan lagi. Nanti begitu sangkakala ditiup, maka nanti akan dibangkitkan kembali. Setelah begitu sangkakala ditiup, mati lagi, nanti sangkakala kedua ditiup, lalu bangkit lagi. Ya. Adapun kalau yang dimaksud dengan soik, wa nufikha fis-sur fa soika. Soika bahasa kitanya tadi diterjemahkan binasa. Binasa ini ada 2 kemungkinan. Binasa dalam arti pingsan, yang kedua binasa dalam arti mati. Adapun binasa dalam arti pingsan, salah satu contohnya diterangkan di dalam ayat surah Al-A'raf 143 ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam ingin melihat Allah. Kata Allah, lihat oleh kamu gunung itu. Kalau aku menampakkan diri dan gunung itu masih tetap di tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Apa yang terjadi? Ternyata gunung itu hancur berantakan. Lalu wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa pun tersungkur binasa. Sa'iqa di sini maknanya bukan mati, tapi apa? Tapi dia pingsan. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disadarkan lagi. Berdasarkan hal itulah maka fasoiko ada 2 makna. Binasa di sini ada 2 makna. Mungkin pingsan dan mungkin mati. Sebagian ulama menyatakan fasoiko man fis samawat. Maka binasalah siapa yang ada di langit, itu para malaikat. Maksudnya adalah binasa dalam arti pingsan. Waman fil ard, dan binasa juga semua yang ada di muka bumi. Maknanya adalah benar-benar mati. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabiullah Musa. Apakah Nabi Musa termasuk nabi yang tidak mati ketika sangkakala ditiup? Kita tahu para nabi di alam kubur, tidak hanya para nabi, semua manusia itu hidup lagi di alam kubur. Dengan menempati tempat yang berbeda. Kalau para nabi, para rasul ada di al-mala'ul a'la, ada di ar-rafiqul a'la. Kemudian para syuhada berada di taman-taman surga, menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan kian kemari.
Kalau orang mukmin yang soleh tapi matinya tidak mati syahid, dia akan bergelayutan di pohon-pohon surga, di pohon-pohon di taman surga. Tapi tidak berterbangan kian kemari. Berbeda dengan syuhada. Adapun orang mukmin tapi ahli maksiat punya dosa yang besar akan mengalami azab kubur sesuai dengan kadar dosanya. Adapun orang kafir, mereka mengalami azab kubur yang lebih dahsyat. Itu 5 tempat untuk 5 golongan manusia yang berbeda, ya. Pertama, para nabi, para rasul. Kedua, para syuhada. Ketiga, orang mukmin yang soleh. Keempat, orang muslim yang durhaka. Kelimanya, orang-orang kafir. Mereka semua pada hidup lagi. Ketika sangkakala ditiup pada waktu kiamat, semuanya binasa. Kecuali beberapa yang dikecualikan. Di antaranya ada polemik tentang Nabiullah Musa. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memastikan apakah Nabi Musa adalah orang yang tidak mati ketika sangkakala ditiup atau ikut mati tapi dibangkitkan sebelum dibangkitkannya Nabi SAW. Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis. Sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah berkata Nabi SAW, "La tukhayyiruni ala Musa, fa inna an-nasa yus'akun, fa akunu awwala man yufiq, fa idza Musa batisun bi janibil arash, fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli aw kana mimma istastallah." Kata Nabi SAW, jangan kalian menganggap aku lebih baik daripada Musa. Karena manusia nanti akan binasa pada hari kiamat. Maka aku adalah orang yang pertama kali sadar. Begitu aku bangun, tiba-tiba Nabi Musa sudah ada di samping arsy. Aku tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk orang yang mati pada hari kiamat lalu dibangunkan sebelum aku, ataukah termasuk orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan di hari kiamat. Dalam hadis lain yang sama diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari, dengan sedikit lafaz yang berbeda, Nabi SAW bersabda, "Inni awwalu man yarfa'u ra'sahu ba'da nafkhatil akhirah. Fa idza ana bi Musa muta'alliqun bil 'arsy fala adri akadzalika kana am ba'da nafkhah." Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah tiupan yang terakhir. Tiupan terakhir itu tiupan sangkakala yang kedua yang menghidupkan kembali semua makhluk yang pernah mati. Aku yang pertama bangun, tiba-tiba aku melihat Musa bergelantungan di arsy. Aku tidak tahu apakah ini sejak awal, artinya Nabi Musa tidak mati ketika ditiup sangkakala yang pertama, ataukah Nabi Musa dihidupkan setelah tiupan yang kedua sebelum aku dibangkitkan. Dalam riwayat yang ketiga, masih dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Nabi SAW, "Fa inna an-nasa yus'akuna yawmal qiyamah, fa akunu awwala man yufiq, fa idza Musa batisun bi janibil arash, fala adri akana fi man afaqa qabli au kana mimma istasnallah." Manusia semua binasa pada hari kiamat. Akulah orang yang pertama kali bangkit. Tiba-tiba Musa sudah berada di sebelah arsy Allah Azza wa Jalla. Aku tidak tahu apakah dia orang yang mati kemudian dibangkitkan sebelum aku, ataukah dia termasuk orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan.
Semuanya ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pun tidak bisa memastikan apakah Nabi Musa termasuk orang yang dikecualikan dari kebinasaan. Tapi yang jelas sebagian ulama berpendapat yang akan binasa dalam arti pingsan adalah para syuhada dan para nabi. Yang lainnya memati, tapi para syuhada dan para nabi itu tidak mati tapi pingsan yang kemudian nanti disadarkan lagi. Demikian juga para malaikat. Adapun yang lainnya mati. Adapun rahasia kenapa hanya dibatasi para syuhada dan para nabi, rahasianya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Namanya Ahmad, gurunya Imam Al-Qurtubi namanya Ahmad bin Umar. Dia berkata, "Anna syuhada ba'da qatlihim wa mautihim ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina mustabshirina. Wa hadhi sifatul ahya fid dunya. Wa idza kana hadha halus syuhada kana al-anbiya'u bidzalika ahaqqu wa aula." Para syuhada setelah mereka terbunuh, setelah mereka mati di medan perang, mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap diberi rezeki. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap diberi rezeki, dalam keadaan bergembira dan berbahagia. Dan inilah sifat orang yang hidup seperti kehidupan yang dialami di dunia, senang dan bahagia dan tetap memperoleh rezeki. Apabila keadaan para syuhada seperti itu, apalagi para nabi, karena para nabi kedudukannya di atas para syuhada. Bahkan banyak para nabi yang kemudian mati di dalam tugasnya mengemban dakwah sebagai syuhada. Ditambah dengan sabda Nabi SAW, annal arda la ta'kulu ajsadal anbiya, bahwa bumi atau tanah ini tidak akan memakan jasad-jasad para nabi. Ditambah dengan bahwa Nabi SAW berjumpa dan berkumpul dengan para nabi pada malam ketika beliau diisrokan di Baitul Maqdis di Palestina. Juga berjumpa di langit khususnya dengan Nabiullah Musa. Juga Rasul SAW mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan ruh beliau ke jasadnya ketika ada umatnya yang bersolawat dan bersalam kepada beliau. Dan banyak lagi keterangan lainnya yang menyatakan bahwa kematian para nabi adalah kembali kepada perkara yang gaib yang kita tidak mengetahui keadaan mereka. Tapi yang jelas para nabi hidup kembali di alam kuburnya dengan keadaan yang tentu saja lebih mulia daripada para syuhada di kalangan kaum mukminin. Kalau syuhada di kalangan kaum mukminin hidup tetap di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki dengan dalam keadaan senang, gembira dan bahagia, apalagi para nabi. Di alam kuburnya mereka hidup dalam keadaan bahagia. Lebih mulia dan lebih bahagia daripada kondisi para syuhada. Apabila ditiup sangkakala yang pertama, maka binasa seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan. Salah satunya diantaranya para syuhada dan para anbiya. Mereka itu hanya pingsan. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah.
Berkata Imam Al-Baihaqi, wa wajhuhu indi annahum ahya'un 'inda rabbihim kasyuhada. Fa idza nufikha fis sur an-nafkhatal ula sa'iqu. Thumma la yakunu dhalika mautan fi jami'i ma'anihi illa fi dhihabil istish'ar. Wa qad jawaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakuna Musa mimma istasna Allah fa in kana minhum fa innahu la yadhhabu istis'aruhu fi tilkal hala bisababi ma waqa'a fi saqatit tur. Kata Imam Al-Baihaqi, adapun alasannya menurut aku bahwa para nabi itu hidup di sisi Allah seperti para syuhada. Ketika ditiup sangkakala yang pertama mereka binasa, tapi binasanya itu tidak mati total, hanya pingsan, hanya hilang kesadaran. Kalau Nabi SAW menyatakan mungkin Nabi Musa termasuk orang yang dikecualikan dari kematian ketika kiamat, maka maknanya Nabi Musa tidak hilang kesadaran ketika itu karena beliau pernah mengalaminya ketika di dunia, yaitu pingsan ketika gunung Tursina itu pecah karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri, mau menampakkan diri, tapi pecah, nggak mampu, nggak kuat. Berdasarkan hal itulah maka para nabi, para syuhada termasuk orang-orang yang pingsan tetapi tidak mati. Dan itulah diantara makna Allah Azza wa Jalla mengecualikan beberapa orang dari kebinasaan pada hari kiamat. Ya. Karena itulah maka Ibnu Abbas, juga Abu Hurairah, juga Sa'id bin Jubair menyatakan annal anbiya wasyuhada minal ladzina istasnahumullah. Mereka menyatakan bahwa para nabi dan para syuhada termasuk orang-orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan. Mananya tidak mati, tapi hanya pingsan, hilang kesadaran. Ini juga dikukuhkan, dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, fa in kana al-muradu istisna'uhu minal maut fa inna hadha haqqun. Wa in kana al-muradu istisna'uhu minas saiq alladhi yusibul amwat kama dalla alaihi hadits Musa fal amru laisa kadzalik. Apabila orang-orang yang dikecualikan dari kematian itu adalah dengan makna seperti itu, pingsan, para nabi dan para pingsan, maka ini benar. Tapi apabila yang dimaksud dengan orang-orang yang dikecualikan tersebut ya adalah seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa, maka tidaklah demikian maknanya. Sebagian ulama lagi ada yang menyatakan hendaklah setiap muslim tawakuf dari memastikan orang-orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan. Karena apa? Karena tidak ada nas yang menunjukkan secara pasti tentang siapa saja makhluk yang Allah kecualikan itu. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, qala Syekhuna Abul Abbas, telah berkata guru kami yaitu Abul Abbas, was-sahih annahu lam yarid fi ta'yinihim khabarun sahihun wal kullu muhtamal. Pendapat yang benar adalah tidak ada satupun hadis yang sahih dalam memastikan siapa yang tidak binasa di hari kiamat. Semuanya itu sangat mungkin. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amal istisna'u fahuwa mutanawilun liman fil jannah minal huril ain fa innal jannata laysa fiha mautun wa mutanawilun li ghairihim wa la yumkinul jazmu bi kulli mastasnahu Allahu fa innallaha atlaqahu fi kitabihi
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tawaqqafa fi Musa wa hal huwa dakhilun fil istisna fi man istasnahu Allahu amla. Kata Syekhul Islam, adapun makhluk yang dikecualikan dari kebinasaan di hari kiamat adalah mencakup orang yang ada dalam surga berupa bidadari surga. Karena di dalam surga tidak ada lagi kematian. Dan bisa mencakup makhluk selain mereka. Tapi kita tidak mungkin memastikan semua orang atau makhluk yang Allah kecualikan tersebut, karena Allah pun memutlakkan di dalam kitabnya. Yang dimaksud memutlakkan itu menyebut secara umum tanpa menyebut rinciannya. Allah hanya menyatakan binasa semua yang ada di langit dan di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ini sifatnya umum, global, tidak rinci, tidak detil. Termasuk Nabi pun bertawakuf tentang Musa alaihissalatu wassalam. Tawakuf itu tidak bisa memastikan apakah Musa termasuk orang yang binasa lalu dibangkitkan sebelum Nabi Muhammad SAW, ataukah termasuk orang yang Allah kecualikan dari kebinasaan. Nabi pun tidak bisa memastikan. Kalau Nabi saja tidak bisa memastikan dan tidak menginformasikan kepada kita siapa makhluk-makhluk yang Allah kecualikan dari kebinasaan, maka tidak mungkin kita memberikan kepastian terhadap hal itu. Maka hal ini taubahnya seperti misterinya saat terjadinya kiamat itu kapan? Misteri bagi kita. Nabi SAW tidak tahu, malaikat Jibril juga tidak tahu. Apalagi yang lainnya. Termasuk berapa jumlah seluruh nabi tidak ada yang tahu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan ini baik dalam ayat ataupun hadis kursi ataupun melalui sabda Nabi SAW. Ilmu tentang hal itu tidak bisa terjangkau kecuali dengan nas. Wallahu alam, dan tidak ada nas yang menjelaskan tentang hal ini baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Inilah beberapa penjelasan tentang orang-orang yang atau makhluk yang tidak binasa pada saat hari kiamat. Tapi Imam Al-Qurtubi menukil ucapan Al-Hulaimi yang menyatakan bahwa termasuk yang tidak binasa itu malaikat pemikul aras, Jibril, Mikail, dan Malakul Maut. Termasuk juga wildan, termasuk hurul 'ain atau bidadari surga dalam surga, ya, dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena semua yang diterangkan tadi tidak berada di langit, tidak berada di bumi. Allah hanya menyatakan binasalah semua yang ada di langit dan binasa juga semua yang ada di bumi. Adapun Jibril, Mikail, Malakul Maut serta malaikat pemikul aras tidak ada di langit, tapi di atasnya. Kita sudah tahu langit ini ada 7 lapis. Dan setiap lapisan langit itu ada malaikat yang menjaganya sampai 7 tingkatan. Di atas langit yang ke-7 ada apa? Ada air, di atas air ada kursi, di atas kursi ada air lagi, di atas air ada arsy. Jadi kursi ke atas itu bukanlah langit. Langit itu langit ke-7 ke bawah. Itu binasa. Malaikat yang ada di langit 7 sampai yang pertama semua binasa. Apalagi yang ada di muka bumi ini semuanya binasa. Adapun malaikat yang berada di atas langit ke-7 seperti malaikat pemikul arsy, termasuk posisi Jibril, Mikail, dan Malakul Maut yang saat itu tidak berada di langit tapi berada di atasnya, maka mereka tidaklah termasuk makhluk yang binasa. Dan inilah penjelasan yang lebih mendekati kebenaran yang dipegang oleh jumhurul ulama
tentang beberapa makhluk yang tidak binasa saat kiamat. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan dengan tema yang lain masih tentang hari kiamat. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan kami mengundang kepada antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak Jajah Subang. Pak Jajah Subang, silakan Pak. Mau tanya ini sama Pak Ustadz, itu pengertian Allah Azza wa Jalla sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bedanya apa sih? Iya. Pak Ustadz, turun. Iya. Allahu Azza wa Jalla. Azza itu yang maha gagah, aziz. Jalla itu jalil, yang maha mulia, yang maha gagah dan yang maha mulia. Adapun makna Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Allah yang maha suci dan maha tinggi, itu makna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla maknanya Allah yang maha gagah dan maha mulia, maha gagah dan maha mulia, ya. Itu maknanya Pak Jaya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Dengan Umu Zaki di Marga Asih, Ustaz ingin bertanya, adakah keterangan yang sahih dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan secara rinci sifat-sifat fisik Dajjal, Ustaz? Dan mohon maaf di luar tema, ketika ada seorang akhwat yang sudah dinazor 1 bulan kemudian tidak ada kabar dari ikhwan yang menazor, apa yang harus dilakukan oleh keluarga akhwat tersebut? Jazakumullahu khairan. Silakan. Wa jazakillahu khairan. Ya. Pertama, ada nggak hadis yang menceritakan tentang fisik Dajjal? Hadis ada banyak. Kalau Al-Quran tidak ada. Tapi kalau hadis ada, ya. Secara fisik Dajjal itu pendekar. Tapi kekar. Ya, pendek karena ukuran dengan apa namanya, kondisi tubuhnya yang besar, gempal. Tapi tingginya diperkirakan 2 kali umumnya manusia. Ya. Kemudian matanya picek sebelah. Kemudian si kedua kakinya singkang. Singkang itu membentuk huruf O atau 0. Jadi bengkok ke arah luar. Sehingga apabila berjalan bisa kita bayangkan ngadedot gitu ya. Dan itu adalah kekurangan atau aib dari diri Dajjal yang oleh Dajjal itu sendiri tidak bisa tidak bisa dihilangkan dari dirinya, yang menunjukkan dia bukanlah Tuhan yang layak disembah karena dia mengaku Tuhan, ya. Kemudian rambutnya itu ikal galing, kepalanya seperti buah kismis. Itu diterangkan di dalam beberapa hadis yang sahih, dan itu sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang Dajjal di fenomena akhir zaman, tentang ciri-ciri fisik Dajjal. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau ada ikhwan ya nazar ke akhwat, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut, tidak ada follow up. Apa yang harus dilakukan? Pastikan, sebab banyak kemungkinan. Kalau masih ada nomor kontaknya, dikontak. Tidak ada punya nomor lewat media sosialnya, Facebooknya, Instagramnya, atau yang lain-lainnya ya. Gimana, mau lanjut atau tidak? Kalau enggak, ini sudah banyak yang ngantri lagi nih, gitu ya. Mungkin ada uzur, ada halangan.
atau ada alasan lain yang kita tidak tahu, atau mungkin mati. Mungkin saja banyak terjadi, maka pastikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin tidak serk. Jadi setelah nazar, tadinya dibayangkan seperti Miss Universe umpamanya. Setelah nazar ternyata tidak seperti Miss Universe, hanya seperti Putri Indonesia saja. Lumayan segitu juga. Jadi dia terlalu tinggi targetnya. Ini kayak Miss Universe. Putri Indonesia gini bisa gitu ta. Padahal itu juga sudah luar biasa untuk ukuran umumnya orang. Tapi dia terlalu tinggi. Akhirnya dia mundur tapi tanpa pemberitahuan. Mungkin nggak tega mengatakannya. Setelah saya nazar ternyata saya kurang stroke, maka silakan ukhti membuka diri, membuka hati untuk ikhwan lain. Mestinya begitu kan. Tapi ini tebeja tercarita la salam wala kalam, ya. Nah, maka pastikan terlebih dahulu apakah jadi apakah tidak. Tapi kalau nggak ada berita ya sudah. Kalau ada membuka pendaftaran lagi, dibuka lagi lowongan. Saya sedang kosong, silakan aja. Karena apa? Karena sekedar sudah nazar berarti belum melamar, maka masih terbuka bagi siapapun untuk menerima pinangan dari yang lain. Ya, wallahu a'lam. Silakan, ada telepon. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali beralih ke penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Ustaz, saya mau tanya. Mangga. Di hari kiamat, ditiupnya sangkakala pertama, para nabi hanya pingsan, hidup kembali, kecuali Nabi Musa. Yang saya tanyakan, bagaimana kehidupan para nabi di alam kubur itu karena masih hidup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Tempat berkumpulnya para nabi, para rasul di alam barzakh. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika sakaratul maut beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, saya lebih memilih ar-rafiqul a'la. Jadi Nabi SAW oleh Allah diberi pilihan, kamu mau hidup beberapa lama lagi, panjang lagi, atau mati sekarang dan beralih ke ar-rafiqul a'la. Beliau memilih Allahumma ar-rafiqul a'la. Itulah kehidupan para. Lalu bagaimana kehidupan di sana? Ngapain aja duka teh teuing. Yang jelas mah bahagialah. Jangankan atuh para nabi, para rasul. Orang mukmin yang soleh memperoleh nikmat kubur di alam kubur. Para syuhada aja memperoleh nikmat kubur yang luar biasa. Luar biasa menyenangi, disebut farihina mustabsyirin. Mereka bergembira ria, bersenang-senang dan berbahagia. Tapi bagaimana bentuk kebahagiaan secara rinci tidak diterangkan. Kalau orang mukmin seperti biasa begitu, apalagi para nabi dan para rasul, tapi tidak ada keterangan yang rinci, serinci kondisi surga di akhirat nanti tidak ada, ya. Tapi yang jelas mau bahagia, senang, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon yang masuk juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Uis di Jalan Tir. Ya, silakan Ibu Uis. Di Jalan Tir, mangga. Pak Ustaz, maaf pertanyaannya di luar tema. Silakan Bu. Ini Pak Ustaz, kemarin waktu Idul Adha saya pulang ke kampung, ke desa. Terus saudara saya itu lagi sakit ya, sakaratul maut. Di sana tuh di falkirnya itu Allahu gitu ya. Pas saya masuk, saya bilang ke istrinya itu la ilaha illallah, jangan Allahu gitu. Jadi dia cuma ngeliat, terus banyak ustadz kan di situ. Enggak Allahu gitu.
sampai wafat dia Allah gitu. Ustaz. Gimana itu perbedaannya kalau kita kan la ilaha illallah, kalau mereka Allahu. Terus yang kedua, kalau misalnya berwasiat, kita punya harta misalnya satu rumah, terus kita wasiat kalau nanti saya meninggal, misalnya hasil penjualan rumah itu 10%-nya tolong diwakafkan. Apa itu menjadi wakaf mayat? Begitu Pak Ustaz. Iya. Terima kasih jazakallah. Bangga. Wa jazakillahu khaira Ibu Is di Jalan Tir. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, mentalkinkan orang yang mati. Yang benar betul la ilaha illallah, bukan Allahu. Nabi SAW menyatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Itu nas hadis. Adapun orang yang menyatakan Allahu Allahu, mereka pakai ro'yu. Apa ro'yunya? Kalau la ilaha illallah kepanjangan, khawatir baru la ilaha kemudian mati. Apa arti la ilaha? Tidak ada sesembahan yang hak. Wah, di sana mati. Kata mereka bisa kufur. Kata mereka bisa mati dalam keadaan sul khatimah. Makanya pakai ro'yu. Daripada la ilaha saja mending Allahu gitu. Itu pakai ro'yu, ini pakai hadis. Mana yang kita akan pakai? Hadis tentu saja. Ya. Apakah Nabi SAW tidak mengetahui, tidak kepikiran nanti orang yang akan mati itu nggak keburu gitu karena kepanjangan dan berat baru la ilaha klak mati? Apakah Nabi tidak kepikiran seperti itu? Ya pasti lebih kepikiran lah ya. Nabi SAW itu orang yang tercerdas di antara semua umatnya. Selain cerdas itu dibimbing oleh wahyu. Apa yang diungkapkannya wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Semua yang diucapkannya itu tiada lain wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan beliau menyatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau umpamanya ternyata orang mau mengatakan la ilaha illallah baru la saja sudah mati. Atau baru la ilaha kemudian mati. Itu dibahas dalam masalah fikih oleh para ulama. Kalau orang sudah niat mengucapkan, jangankan niat, sudah mengucapkan, baru niat belum sempat mengucapkan, maka niatnya sudah dicatat. Apalagi sudah mengucapkan kemudian putus di tengah jalan. Maka dia akan diberi pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya dan yang sudah diusahakannya. Itu umpamanya orang mau pergi ke masjid, sudah niat, sudah berusaha, sudah wudu, sudah pakai kopiah, sudah pakai gamis, sudah bawa sajadah, mau ke masjid. Brek hujan besar, akhirnya tidak jadi ke masjid dan sholat di rumah. Amalan pergi ke masjidnya tidak jadi. Pahalanya dapat apa tidak? Dapat utuh. Pahalanya sama dengan pahala apabila dia sholat secara utuh di masjid. Berjamaah dengan imam. Itu sudah dicatatkan kaidah dalam menghisab dan mengkalkulasi amalan hamba seperti itu. Dalam nas Al-Quran dan hadis yang sahih dan juga dikukuhkan oleh para ulama. Maka jangan khawatir. Karena apa? Karena dia sudah berniat mengatakan la ilaha illallah secara utuh. Adapun nanti tidak kesampaian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia, maka Allah akan maafkan kekeliruannya, kesalahannya, dan Allah akan nilai usaha dan niatnya. Maka talkinkan saja la ilaha illallah. Itu nas hadis, jangan pakai royu. La ilaha illallah itu tuh kepanjangan. Gak akan mampu, gak akan sanggup. Nanti kalau baru la ilaha kemudian mati gimana? Akhirnya dia pakai Allah, Allah, Allah saja. Pakai royu itu ya. Maka itu keliru, salah.
Ini yang menunjukkan pentingnya orang yang mendampingi adalah orang yang berilmu. Lihat bagaimana nasib Abu Thalib, paman Nabi SAW. Sedang sakarat mau mati ditalkin oleh Nabi SAW untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hei pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Belum mengucapkan la ilaha illallah, sudah ngomong ini sahabat-sahabat buruknya Abu Jahal ya, yang dan kawan-kawannya yang musyrik, lalu memotong atarghibu an millat ya Abu Thalib atarghibu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Akhirnya tidak sempat mengatakan la ilaha keburu mati dalam keadaan musyrik. Itu bahayanya kalau yang mendampinginya itu orang jahil, orang yang lebih menggunakan ra'yu daripada nas hadis. Ya, inilah yang pertama. Yang kedua, kalau seorang mau mati kemudian berwasiat, umpama satu-satunya hartanya hanya rumah yang ditempatnya, lalu wasiat ke anak-anaknya, kalau saya mati 30% atau 20% atau 10%, maksimal 30%, sepertiga dari harta saya wakafkan. Boleh nggak wasiat seperti itu? Boleh dan bagus. Karena dia ingin tabungan untuk di akhirat, ya enggak? Untuk di dunia dia tidak bisa apa-apa lagi, menjadi hak ahli waris. Tapi untuk pribadi dia di akhirat itu lebih butuh. Akhirnya dia mewasiatkan, kalau saya mati sepertiga dari harta saya tolong wakafkan. Asal maksimalnya sepertiga, tidak boleh wasiat lebih daripada sepertiga. Itu dalam kondisi lagi kritis, mau mati, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun dalam kondisi sehat walafiat gitu ya, masih muda, masih fresh, masih segar, entah kapan mati masih lama, kemudian dia memberikan, mewakafkan, menginfakkan, mengsedekahkan seluruh hartanya, nggak masalah. Karena tidak ada kaitan dengan hak ahli waris. Karena dia tidak ada tanda-tanda kematian dengan segera. Adapun kalau pas mau mati, maka ada kaitan dengan hak ahli waris, ya. Jadi kalau mau wasiat dibolehkan, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Wallahu a'lam. Silakan. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di YouTube ada kuburan orang soleh bersebelahan dengan kuburan orang yang berdosa besar. Kuburan orang soleh dapat nikmat kubur, orang berdosa besar dapat azab kubur. Apakah benar azab kubur pendosa ini dapat didengar oleh ahli kubur sebelahnya yang dapat nikmat kubur, sehingga ahli kubur yang dapat nikmat kubur ini merasa terganggu oleh azab kubur sebelahnya? Syukran jazakallahu khair. Silakan dari Ummu Anggi di Selacau. Iya, barakallahu fiik Ummu Anggi. Tidak benar. Karena berbeda dimensi, berbeda alam. Kalau nanti dapat nikmat kubur kemudian terganggu oleh azab kubur, ya bukan nikmat lagi atau ya. Kita aja bertetangga dengan orang yang punya anak kecil yang rewel. Tengah malam bangun nangis, tuh anak, terganggu nggak kita? Terganggu, ya. Maka bukan nikmat kubur lagi. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, tidak mungkin mengatur seperti itulah. Jangan dibayangkan seperti kondisi di alam dunia. Beda alam, ya. Berdasarkan hal itu, walaupun berdampingan bersebelahan, hanya terpisah 0,5 meter, ya, antara kuburan orang soleh dengan orang durhaka atau bahkan orang kafir. Ketika orang kafir diazab meraung-raung, apakah terdengar jeritannya oleh yang sebelahnya? Enggak. Ini harus diingat, alam kubur bukan kuburan. Kuburan alam nyata. Kenapa alam nyata? Sebab kita yang ngegali. Bisa kita pindah, bisa kita rubah. Kalau alam kubur alam gaib yang entah di mana, entah bagaimana. Harus dibedakan antara kuburan dengan alam kubur, ya.
Berdasarkan hal itu, mustahil umpamanya. Ini kan ada banyak cerita dongeng yang dikarang-karang. Yang konyolannya lagi yang ngarang ini ustadz di ceramahnya segera untuk membuat orang tertawa. Dan ada unsur pelecehan kepada para malaikat. Malaikat munkar nakir. Kalau ada orang dikuburkan, lalu kita yang masih hidup menggali lubang di sebelah kuburannya, lalu tidur di sana, istirahat, dibayar katanya. Malaikat munkar nakir salah masuknya ke orang yang masih hidup tadi. Lalu ditanya begini begitu. Itu kan ada pelecehan kepada malaikat. Seolah-olah malaikat munkar nakir bisa salah gitu. Harusnya masuk ke kuburan yang sudah mati, ini malah masuk ke yang di sebelahnya yang masih hidup. Itu jelas-jelas bohongnya, dustanya. Dan ada unsur pelecehan seolah-olah malaikat munkar nakir ini bodoh gitu, bisa salah masuk. Harusnya ke kuburan itu, ini malah ke kuburan ini. Ya punya data gitu ya, salah orang, mustahil. Tapi itu lucu atau itu menyentuh sehingga apa, orang-orang takut dengan azab kubur. Al-ghayah la tubaril wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik. Ketika tujuan baik dicapai dengan cara yang dusta, ngarang-ngarang, cerita dusta, apalagi sampai ada unsur melecehkan malaikat, maka yang dinilai adalah caranya, ya. Yang oleh Allah dinilai adalah caranya tetap dusta dan haram, tidak boleh. Jadi tidak benar bahwa kalau kuburannya bersebelahan, yang satu kafir, yang satu mukmin yang soleh, kemudian mukmin yang soleh terganggu dengan jeritan orang kafir yang diazab, itu tidak benar, ya. Karena ini di alam kubur yang gaib, yang kita tidak tahu dan berbeda dengan alam dunia. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Siva di Saguling. Di luar tema, Ustadz. Mangga, ini siapa Bu? Tadi kurang jelas. Kurang jelas. Dengan Ibu Siva di Saguling. Ibu Siva di Saguling. Mangga. Silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz, bagaimana bila memiliki perasaan terkadang merasa tenang dan nyaman meskipun orang-orang mencela tentang meninggalkannya acara-acara yang tidak ada konsekuensi. Namun, terkadang hati terasa lemah dan sedih atas pikiran dan menentangnya orang-orang yang mengenai syariat Allah. Harus bagaimana menyikapi perasaan seperti ini, Ustaz? Dan ingin tetap istiqomah dalam ketenangan hati meskipun dan bagaimanapun rintangannya. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ibu Siti di Saguling. Syifa. Ibu Syifa. Bukan ibu, kayak Neng ya dari suaranya. Iya, barakallahu fiik. Ada dua perasaan yang istilahnya ambivalen. Naon Sundana ambivalen? Dua perasaan yang bertolak belakang, tapi menyatu di dalam hati. Seperti ambivalen itu apa? Benci tapi rindu gitu ya. Engkau benci tapi rindu, itu ambivalen. Nah ini ada tenang, ada resah. Ketika melihat orang-orang melakukan banyak penyimpangan, apapun jenis penyimpangannya, maksiat atau kebidahan. Maksiat contohnya orang di dekat kita ada yang berjudi, ada yang mabuk gitu ya, ada yang hura-hura. Alhamdulillah kita tidak ikut terlibat. Atau ada yang melakukan kebidahan. Kita tidak, kita tetap di atas sunnah. Orang bermaksiat, kita tetap di atas taat. Orang melakukan kebidahan, kita tetap di atas sunnah. Ada dua perasaan. Perasaan prihatin
Dan kasihan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam penyimpangan itu. Prihatin. Membuat kita sedih ada. Dari sisi itu kita sedih dan prihatin. Mengelus dada gitu ya, ada sumpah. Tapi di sisi lain kita merasa beruntung. Alhamdulillah kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan kebidahan. Kita tetap di atas sunnah dan taat. Dari sini kita untung tidak seperti mereka. Maka ketika mikir atau mengingat hal itu kita tenang. Ketika mengingat kemaksiatan mereka kita prihatin tadi. Risau, galau, kasihan kepada mereka. Jadi prihatinnya ada, tenangnya ada, nyamannya ada. Prihatin karena melihat penyimpangan. Nyamannya karena kita tidak berada di atas penyimpangan itu. Kita nyaman di atas sunnah dan ketaatan. Ya, dua hal ini itu yang disebut dengan ambivalen tadi. Dua perasaan yang bertolak belakang tapi menyatu dalam hati kita. Ya, benarkah hal itu? Ya, memang harus begitu. Benar. Kalau kita melihat dalam keadaan diri kita yang di atas sunnah dan di atas ketaatan, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita melihat orang yang berada di atas penyimpangan, prihatinlah kita atas penyimpangan yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua nih. Tidak boleh bagi kita merasa lebih baik dari orang yang bermaksiat. Tapi lebih fokus kepada muhasabah atau introspeksi. Apakah yakin ketaatan kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah yakin dosa kemaksiatan kebidahan yang mereka lakukan itu tidak akan ditobati oleh mereka? Tidak yakin. Maka para ulama menyatakan bahwa orang yang tertidur lelap sampai subuh, tidak tahajud, lalu esok harinya menyesal karena tidak bangun tahajud, itu lebih baik daripada kita yang bangun tahajud, bertahajud, kemudian esok harinya merasa takjub dengan tahajud kita. Beberapa hari yang lalu, bulan atau beberapa pekan atau bulan yang lalu, saya sempat menuliskan status baik di WhatsApp ataupun di Instagram tentang hal ini, tentang penjelasan para ulama yang tidak boleh kita merasa lebih baik daripada ahli maksiat. Karena apa? Boleh jadi seusai bermaksiat mereka menyesal dengan kemaksiatannya dan tobat dari kemaksiatannya. Sedangkan kita yang melakukan ibadah dan amal soleh mungkin merasa takjub dengan diri kita setelah ibadah dan amal soleh. Orang yang menyesal dan bertobat setelah bermaksiat lebih baik daripada orang yang takjub dengan ibadah dan amal baik yang dilakukannya. Jadi lebih introspeksilah kepada diri kita, memperbaiki kekurangan kita dalam melakukan ibadah dan tetap istiqomah di atas ibadah itu dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah yang kita lakukan tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini belum masuk belum ya? Sudah masuk. Silakan. Siapa Pak? Silakan. Assalamualaikum, dari Abu Ilma di Bandung, Pak Ustadz. Mangga Abu Ilma. Mau nanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah tapi seolah-olah memaksa, seperti misalnya, ya Allah berikanlah jodoh untuk putri kami tapi dengan orang yang soleh, yang berakhlak baik gitu ya. Jadi seolah memaksa gitu. Apakah itu diperkenankan berdoa seperti itu Pak Ustadz gitu ya? Terus yang kedua mengenai husnudzon kepada Allah. Apakah husnudzon itu baik atau buruk? Sepertinya kami berdoa
untuk kesembuhan seorang, tetapi ternyata akhirnya Allah berkehendak lain sambil meninggal. Nah, itu kejadian itu juga, apakah kita juga tetap harus berhusnuzon kepada Allah? Saya rasa itu mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abu Ilma di Bandung. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Mungkin ini terakhir ya. Punten yang telepon yang sudah masuk pending untuk pekan depan saja ya. SMS atau WA yang sudah masuk juga mohon maaf tidak terjawab semuanya. Pertanyaan pertama adalah, boleh nggak kita memaksa dalam berdoa? Itu bukan memaksa, merinci ya. Ya Allah, berikan putri saya jodoh yang solehah, yang hafidz Quran, yang kasep gitu ya, yang bager, pengusaha, anak tunggal dan seterusnya. Ya, selama yang dimintanya yang baik-baik nggak masalah, boleh saja ya. Merinci permintaan dibolehkan selama tidak bersifat ghullu ya. Nabi SAW menyatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku meminta seluruh kebaikan, baik yang segera ataupun yang nanti, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari seluruh kejelekan semuanya ya, baik yang segera ataupun yang nanti, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Itu rincian terhadap permintaan kita dibolehkan ya, dibolehkan dan tidak bersifat memaksa. Kalau bersifat memaksa dengan cara diulang berkali-kali, bukan memaksa tapi namanya ilhah. Bahasa kitanya ilhah itu ngeyel, ngotot ya. Diulang sampai 3 kali. Ya Allah, berikan jodoh kepada putri saya yang kasep, yang soleh, yang hafidz Quran, yang kaya raya, yang anak tunggal. Diulang lagi. Ya Allah, berikan jodoh kepada putri saya yang begini-begini. Persis seperti tadi. Namanya ilhah. Dan ilhah itu termasuk salah satu di antara faktor penunjang dikabulkannya doa. Jadi dibolehkan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, naon tadi teh apa? Husnuzon. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita ada saudara atau kawan atau siapapun yang sakit parah, lalu kita minta kesembuhan kepada Allah, akan tapi bukan sembuh malah mati umpamanya. Apakah kita tetap husnuzon? Iya. Kematian yang menjadi takdir Allah atas dia itu mungkin lebih baik daripada sembuh. Kalau sembuh umpamanya tidak mati segera, beresiko banyak. Beresiko umpamanya ketika dia sekarang dimatikan oleh Allah itu kondisi jiwanya mungkin sedang baik, sedang bagus. Sudah tobat ya dari dosa-dosanya, sudah pasrah, sudah tawakal, sudah dalam keadaan baik sehingga dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Apabila disembuhkan oleh Allah mungkin kondisinya berbeda nanti ya. Setelah sembuh mungkin lebih buruk. Setelah sembuh mungkin saja kondisi jiwanya tidak sebaik ketika itu. Dan mungkin kematiannya bersifat mendadak dalam keadaan dia itu sedang umpamanya berada dalam keadaan seburuk-buruk keadaan. Jadi su'ul khatimah. Jadi husnudzon bahwa apa yang Allah putuskan dengan cara meninggalnya orang itu yang terbaik bagi dia. Terbaik juga bagi keluarganya. Ya. Sebab kalau disembuhkan beresiko kambuh lagi, biaya bisa terus keluar. Harus diurus terus, merepotkan berbagai macam pihak. Mungkin dengan diwafatkan lebih baik bagi semuanya. Lebih tenang karena tidak harus memikirkan lagi. Tinggal mengirim doa. Mendoakan sebanyak-banyak doa kebaikan bagi dia.
Dan kondisi ketika mati mungkin dia itu kondisinya lebih baik, ya, sudah pasrah, sudah tawakal, sudah tobat dari dosanya. Husnudzonlah seperti itu kepada Allah. Bukan karena lah kenapa saya sudah berdoa tapi Allah enggak mengabulkan juga lalu suudzon. Enggak. Mungkin ya diwafatkannya orang itu jauh lebih baik daripada dikabulkannya doa kita untuk kesembuhan orang itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini semua pertanyaan yang belum terjawab. Silakan nanti ditanyakan kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.